warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayul Monca dengan NIM 23246301. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kanun Mukuta Alam. Sebelum Belanda masuk, Aceh merupakan daerah kerajaan. Kerajaan tersebut menganut sistem keberagaman Islam, sehingga pendidikan berjalan dengan sendirinya. Pendidikan yang bermuasa Islam. Tempat pendidikan dimulai terutama di Musola, Rangkah, dan Daya. Daya-daya terbesar di berbagai wilayah di Aceh sangat menentukan watak keislaman yang kemudian berkembang. Pada masa itu, pusat pendidikan tertinggi tatkala merupakan pusat pendidikan tinggi Islam pertama di Asia Tenggara. Lembaga ini banyak berjasa dalam menyebarkan Islam dengan banyaknya ulama dari alumni, kemudian menjadikan pendakwah Islam ke berbagai juruan kepulauan Nusantara. Kanun Mukuta Alam adalah sebuah undang-undang dasar kerajaan sebagai penyempurnaan peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam Kanun Mukuta Alam di atas, segala ihwal yang berhubungan dengan negara garis besar, baik mengenai dasar negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan dalam negara, dan lembaga-lembaga negara. Akar kanun ini adalah syariat Islam yang bernafas dan Al-Quran sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Fakta ini merupakan pengakuan dan penghabisan syariat Islam sebagai sumber inspirasi dan tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika itu, semua aturan atau hukum, adat, kebiasaan dan dibangun atas landasan syariat Islam. Kanun Mukuta Alam juga mengatur syarat-syarat menjadi sultan, mufti, qadli, dan pejabat lainnya, dan juga mengatur hak-hak rakyat, sistem pemerintahan, dan tugas pejabat di wilayah kerajaan, tata cara mengangkat sultan, mengatur juga tentang masalah keagamaan, kemasyarakatan, militer, dan keadaan darurat dibagi dalam 5 bagian. Bagian yang pertama berisi hukum syariat sebagai hukum dasar atau undang-undang pokok yang mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, dan militer kerajaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu tentang adli, berisi tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik sultan maupun para menteri, untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, dan ketentraan. Bagian yang ketiga, hukum diarui yaitu undang-undang darurat yang langsung dibuat dan dijalankan oleh sultan sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Bagian yang keempat, hukum nafsi yaitu peraturan-peraturan yang dibuat istimewa khusus oleh sultan. Bagian yang kelima atau yang terakhir, hukum kufri yaitu peraturan yang dibuat oleh para ulama untuk mengatur pemerintahan di tingkat wilayah atau federasi. Ungkapan bijak mengatakan bahwa sejarah adalah cerminan masa lalu. Belajar dari kreatifan sejarah bukan berarti hendak memutar jam ke masa Islam, tetapi bagaimana menjadikan sebagai sumber kekuatan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masa kini dalam protes masa lalu. Saya pribadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Muhammad Kalam Daud dan Tengku Ali Sakti telah berupa meyakini Kanun Mukuta Alam dalam syaran Tafsirah, Makabar, Tengku, dan lain-lain yang telah meyakini askara Arab ke Latin. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan tentang sejarah Kanun Mukuta Alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fatul qarib wa wasbil asiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.